Afwan Ustaz, bagaimana kita bisa menjembatani hubungan ibu mertua dengan menantu perempuannya yang kurang harmonis karena merasa dianggap terlalu mencampuri rumah tangga putranya, padahal maksudnya menasehati anak menantunya, sehingga si menantu menolak hidup dalam satu rumah dengan ibu mertuanya, sementara suami ingin tetap dekat dengan ibunya. Jamaah yang seperti ini kembali kepada suami. Itu istri, istrinya siapa? Istrinya suami. Itu ibu, ibunya siapa? Ibunya suami. Siapa yang menjembatani? Suaminya. Suaminya yang ada di tengah. Bagaimana sekarang suaminya bisa meredam ibunya dan meredam istrinya? Bagaimana seorang suami datang ke ibunya, "Bu, minta maaf Bu, istri anak Bu ya, doakan mudah-mudahan dapat hidayah." Kemudian dia datang kepada istrinya, "Wahai istriku, sabarlah engkau menghadapi ibuku ya. Ya seperti itu ibuku, mudah-mudahan kau sabar dan berbuah surga." Suami yang harus pintar. Terkadang memang suami ini pasif. Itu ribut mertua sama istrinya, yang dia marahin siapa? Istrinya dimarahin. Memang betul istri mungkin salah, tapi seharusnya dia di tengah. Dia meredam istrinya, karena sejatinya istri itu punya hak tempat tinggal. Perempuan itu punya hak tempat tinggal. Tempat tinggal ya sendiri. Kecuali sang suami mengatakan, "Enggak, aku mau tinggal sama ibuku," ya sudah. Istri harus taat sama suami. Kalau sang istri merasa, "Enggak, anak nggak bisa Bang. Anak nggak bisa kayaknya tinggal di sini karena kayaknya nambah dosa buat anak Bang." Ada wanita yang seperti itu. Maka suami harus pinter-pinter. Contohnya gimana? Ya sudah, kalau istri nggak mau tinggal sama mertua, suami carikan rumah buat istrinya sebagai hak dia. Kemudian suami cari istri lain untuk tinggal sama orang tuanya. Nah, ini solusi jemaah. Ketawa. Bener ini solusi. Artinya dia perempuan gak mau tinggal sama mertua, silahkan. Tapi sang anak kan mau berbakti sama ibunya. Gak mungkin dia tinggal sama istrinya, ibunya sendirian di rumah. Dia perlu ada yang merawat ibunya. Maka dia cari istri yang kedua dengan syarat. Suami syarat, "Aku mau engkau menerima ibuku. Syaratnya tinggal sama ibuku. Aku punya ibu dan sebutkan sifat ibuku seperti ini, seperti ini. Kalau engkau siap, nggak siap ya udah, jangan. Karena kalau nggak nanti akan ribut lagi. Jadi ketika menikah itu harus ada terus terang, jangan. Nggak ada yang disembunyikan. Maka harapan anak si menantu ini menerima mertuanya sebagai surga buat suaminya. Karena surga dan neraka suami itu adalah orang tuanya, dan surga dan neraka seorang istri adalah suaminya. Tapi semua kembali kepada awal tadi, memilih. Kalau ternyata suami salah pilih istri, ya kadang-kala seperti ini penyebabnya. Assalamualaikum Ustaz, mau curhat. Saya sudah berumah tangga dan sudah terlanjur ambil rumah lewat KPR bank konvensional. Mau saya batalkan, sudah terlanjur akad terrealisasi dan bank sudah membayar lunas pada developer. Ternyata sudah tidak bisa. Bagaimana langkah saya Ustadz? Baru tahu jika itu hukumnya riba. Saya dan suami merasa rezeki kami sempit karena mengambil rumah tersebut. Yang pertama jamaah, ana nasihatin, jangan berhutang. Apalagi kalau hutangnya riba. Kalau masih ada yang berkeyakinan nggak bisa punya rumah kalau nggak utang, kalau nggak kredit, kata siapa? Bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, itu mereka punya rumah nggak kredit, tapi mereka nabung. Di sini harus dipikirkan, menabung. Awal beli tanah, ya cukup buat beli tanah, alhamdulillah punya tanah. Terus bangunnya, ya kita minta sama Allah Ustaz. Punya rezeki beli batu pondasi. Masih melihat di desa itu sampai sekarang masih kelihatan. Ada di depan rumah itu ada batu bata. Sampai batu batanya lumutan ya.
Karena belum punya uang dia. Tapi dia nggak mau berhutang. Kenapa? Karena hutang ini hammun bil lail wa dhullun fin nahar. Hutang itu kegalauan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Berapa banyak yang ribut suami istri gara-gara hutang. Tiap akhir bulan selalu yang dipikirkan gimana bayar kredit. Kemudian kalau sudah terlanjur, ya berusahalah bagaimana membatalkan atau dijual siapa yang mau ngambil, sehingga engkau terlepas dari riba tersebut. Dan memang jemaah, kita ini dididik berhutang. Khususnya nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu, sama aja. Ana masih ingat di kampung itu ada utangan panci, utangan abaya, kerudung. Padahal dia punya panci, dia punya baju, tapi karena hutang dia pikir mudah karena tiap bulan bayarnya sekian. Jangan berhutang, azab hutang itu, kecuali terpaksa. Kebutuhan yang memang mendesak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan. Beliau hutang, tapi hutang yang ada jaminannya. Artinya mati terbayar hutangnya. Kok bisa seperti itu? Untuk apa beliau berhutang? Untuk beli gandum, untuk makan, bukan untuk bersenang-senang. Masya Allah. Pak Ustadz, Assalamualaikum, WRWB. Nah, usahakan kalau nulis itu WR ini warahmatullah. Kenapa disingkat rahmat Allah? Wabarakah itu berkah Allah. Bagaimana jika anak perempuan menunda menikah untuk membantu dan merawat kedua orang tuanya, Pak Ustaz? Ana rasa nggak perlu menunda. Tapi dia bisa menikah namun membuat persyaratan. Dia nikah, ngomong sama suaminya, "Bang, aku mau dinikahin, tapi jangan dikeluarkan dari rumah orang tuaku." Boleh membuat persyaratan, boleh. Bahkan syarat yang paling harus dipenuhi itu syarat nikah ini. Dan suami nggak boleh nanti marah-marah sama istrinya, mengatakan kamu tidak taat sama suami, kamu tidak patuh sama suami, karena dia sudah bikin persyaratan. Dan itu diteken kalau bisa. Itu kalau memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, ya sudah, anti berbakti sama orang tua. Semoga itu menjadi pahala yang besar buat anti, dan moga Allah mengirimkan buat anti suami yang baik yang mau menerima anti apa adanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum WRWB. Memang biasa ternyata di sini ya, Bang. Ustadz, manakah yang lebih utama? Menikah dengan pria yang disukai orang tua, pria yang baik namun kurang paham agama, atau menikah dengan pria yang akhlaknya baik dan paham agama tapi berpoligami, namun orang tua tidak setuju, sedangkan si wanita adalah janda. Subhanallah jemaah. Iya. Pertama yang mau menikah ini si perempuan apa bapaknya? Si perempuan. Dan ingat para orang tua, janda itu lebih berhak dengan dirinya sendiri. Janda itu lebih berhak dengan dirinya sendiri. Ketika wanita janda itu mengatakan, "Ayah, aku mau menikah dengan fulan," ya udah nikahkan. Kalau bicara mungkin dia jadi istri kedua, Zainab bintu Jahash bukan istri pertama. Ummu Salamah bukan istri pertama. Hafsah bukan istri yang pertama. Lebih enak mana? Jadi istri pertama apa jadi istri kedua? Jamaah. Belum pengalaman, masih jadi istri pertama. Istri pertama susah kalau suaminya kawin lagi. Tapi kalau istri kedua seneng, karena dia ada yang mau menikahi. Yang penting dia punya suami, tapi tolong punya suami yang baik. Maka rasa kalau kondisi seperti ini, ngobrol sama bapaknya, sampaikan kepada bapaknya, insya Allah laki-laki ini bisa membimbing dia ke surga, bisa bareng-bareng insya Allah. Asalkan tadi, ketika mau jadi istri kedua, tolong jangan sampai menghancurkan rumah tangga suaminya.
Karena ada laki-laki yang menikah kedua, ternyata rumah pertamanya hancur, dia punya rumah satu lagi. Boleh suami kalau memang dia ada masalah sama istrinya, dia ganti istri. Boleh. Artinya dia melihat kayaknya nggak bisa dilanjutkan rumah tangga ini, udah ana minta maaf, kita nggak bisa dilanjutkan, udah selesai, ana mau nikah lagi, anti mungkin dapat mendapati suami yang lebih baik dari ana, silahkan. Allah mengatakan wa in aradtumustibdala zaujin makana zaujin. Kalau kalian mau menggantikan posisi istri dengan istri yang baru, diperbolehkan dalam Islam itu kalau memang ada sebabnya tadi jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, ana mau nanya, bagaimana menghadapi, Masya Allah, ana nggak baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya, bagaimana menghadapi sikap mertua yang tidak menyukai kita, padahal kita selalu berusaha jadi yang terbaik, tapi kita selalu salah di matanya. Dan termasuk sifat mertua, dan termasuk sifat apakah jika mertua selalu ikut campur di dalam rumah tangga kita, dan soal sepele pun beliau ikut campur, seakan-akan kita nggak becus jadi istri. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu ada kuliah pranikah. Jadi ada kajian yang diadakan sebelum pernikahan. Untuk siapa? Untuk siapa jemaah? Untuk remaja-remaja, untuk gadis-gadis. Ternyata setelah baca ini perlu ada kuliah pranikah buat orang tuanya. Ini kan buat gadisnya, buat remaja. Ini embok-emboknya ini perlu dikasih kajian. Kalau sudah menikahkan putrinya, itu ada anak orang lain di rumah umpamanya, harus tahu dia baru belajar jadi istri. Baru belajar. Biarkan dia jatuh, biarkan dia tergores, biarkan dia terluka, nanti bisa jadi istri yang baik. Kalau ibunya sudah 20 tahun jadi istri, ini mertua udah 30 tahun jadi istri. Makanya kalau kita lihat anak kita ketika belajar naik sepeda, dia akan terluka, dia akan terjatuh, tapi lama-kelamaan dia akan jalan sendiri. Begitu pula dengan menantu kita. Ketika dirasakan dia melakukan kesalahan, sudah biarin. Kalau kesalahannya apalagi dikatakan remeh, coba. Terus apa sikap istri, sikap menantu? Sabar. Udah nggak tahan, sabar. Apabila suamimu baik, engkau bersyukur. Memiliki mertua yang telah melahirkan seorang anak yang soleh, yang sekarang menjadi pendamping hidupmu. Pandanglah kepada kelebihan mertuamu. Pandanglah kepada anaknya yang sekarang bersamamu. Mertua itu kadangkala ada iri sama menantunya, itu wajar. Mertua itu kadangkala dia lagi makan, ngelihat anaknya sama istrinya berduaan ngobrol, dia lihat, ya Allah, diambil anakku sama dia. Iya. Maka tolong anti bersabar menghadapi itu. Kemudian sebuah kaidah umum, manusia tidak akan pernah terlepas dari ujian dan bala. Karena bumi ini darul bala. Bumi ini tempatnya bala. Allah mengatakan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi sebagai perhiasan untuk bumi ini. Tujuannya apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Nanti sedang diuji. Bagaimana menghadapi mertua yang seperti ini? Ujian itu dua. Bersabar atau bersyukur. Ada yang dapat mertua baik, memanfaatkan mertuanya, dia tidak bersyukur. Ada yang dapat mertua buruk, dia tidak bersabar. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Semua yang di muka bumi ini akan hancur. Maka ketika mendapatkan ujian mertua seperti ini, lihat kepada kelebihannya, lihat kepada anaknya, lanjutkan perjalanan hidup ini. Kalau keburukan itu anti hadapin, cobalah berharap itu jadi penghapus dosa-dosa anti.
Mungkin anti punya banyak dosa sama Allah SWT. Pernah ada seorang alim ulama, Masya Allah, lagi di rumah, sohibnya datang bertamu. Ketika bertamu, dia melihat istrinya ini nggak soleha, ngomong teriak-teriak macam-macam. Kata tamunya kepada sohibnya ini, kamu kok nggak ceraikan istrimu kayak gini? Carilah istri yang lain yang lebih baik. Apa kata alim ulama ini? Aku takut istriku ini azab Allah buat aku di dunia karena dosa-dosa yang aku lakukan. Dan aku khawatir kalau nikah dengan wanita lain lebih parah dari yang ini. Ya sudahlah, yang ada dinikmatin gitu dia. Dan Masya Allah, ketika orang memandang kepada sisi yang lain, dia akan bisa bersabar. Ustaz, apakah dalam satu keluarga sudah mu'alaf, anak perempuannya menikah, apakah bapaknya yang sudah mu'alaf bisa menjadi wali? Nah, ketika bapaknya muslim langsung jadi wali, karena sama-sama agamanya. Dia langsung menikahkan putrinya walaupun dia baru masuk Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita Ustaz, Ana sangat mencintai suami Ana, dan kami dikaruniai 2 anak kembar putri. Akan tetapi suami Ana dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala ketika anak kami berusia 11 bulan. Jadi sekarang Ana seorang diri mencari nafkah. Teman dan kerabat menyarankan Ana untuk menikah lagi. Akan tetapi Ana merasa minder dengan keadaan Ana, dan Ana berharap ingin bersama suami Ana di surga nanti insyaallah. Ana harus bagaimana Ustaz? Tolong berikan Ana pencerahan. Terima kasih Ustaz. Jamaah rahimakumullah, memang perempuan itu akan bersama suami terakhir dia. Perempuan itu kalau tinggal mati suaminya, kemudian dia menikah lagi, maka dia akan bersama suaminya yang terakhir. Kalau tadi Anti sebutkan Anti ingin bersama suami Anti, dan Anti bisa bersabar membesarkan 2 putri itu sampai akhirnya putri itu menikah, maka insya Allah Allah akan berikan kepada Anti pahala yang besar, karena Anti merawat anak-anak yatim, membesarkan anak itu. Ada janda-janda yang tidak menikah bukan karena tidak ada yang mau sama dia, tapi karena dia ingin merawat anak-anaknya dan tidak ada yang mengganggu dia. Silahkan, itu pilihan buat dia. Tapi kalau dia takut tergoda dengan fitnah yang ada, maka pilihannya menikah. Subhanallah, ada sebuah kisah cinta yang sangat panjang dan indah sekali. Kisah cintanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Salamah dan Ummu Salamah. Suatu hari setelah sampai ke Madinah, Abu Salamah sakit. Ketika sakit, istri yang ngomong, pernah bicara orang 2 ini, nanti kalau engkau meninggal, aku gak akan nikah lagi. Aku ingin bersamamu di surga. Apa kata Ummu Salamah? Jangan kau nikah lagi. Kau nikah lagi. Jangan pikirkan aku sudah di alam sana. Ini alam yang berbeda sudah. Doakan aku. Di situ ada bidadari yang lebih indah dari dunia dan isinya. Kata Abu Salamah, engkau nikahlah. Akhirnya Ummu Salamah ini setelah ditinggal Abu Salamah, dia berdoa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Dia tahu doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang baca doa ini insya Allah akan dikasih ganti yang lebih baik daripada yang meninggal dunia. Dia ketika baca itu dia berpikir, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Siapa? Suami yang begitu mencintai. Ternyata yang melamar dia adalah Rasulullah SAW. Siapa yang lebih baik dari Rasulullah SAW? Subhanallah. Maka Anda rasa, lihatlah, kalau Anti bisa bersabar mau membesarkan anak itu. Tapi kalau kiranya berat buat Anti, silahkan menikah, tapi jangan yang penting nikah. Pilih laki-laki
yang akhlaknya mulia dan agamanya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau hijrah. Doakan saya istiqomah. Saya baru hijrah. Doakan saya istiqomah. Ustaz, saya ada di posisi istri muda. Makin kesini semakin suami saya tidak adil. Subhanallah jemaah. Ada cerita istri muda sama istri tua datang pengajian bareng. Duduk bareng nggak kenal jemaah. Ngobrol ahlan wa sahlan insyaallah. Karena suaminya waktu nikah lagi nggak ngasih tahu sama istrinya. Hati-hati yang duduk di sebelahnya jemaah ya. Makin kesini semakin suami saya tidak adil. Selama ini saya bekerja sendiri. Saya karyawan perusahaan Ustaz. Apakah boleh saya minta talak suami saya Ustaz? Saya tidak ingin terus berdosa bertengkar apabila suami melarang dan sering menyindir hijrah saya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, yang mau nikah hendaklah nikah dengan kejelasan. Artinya jangan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi, salah satu dampaknya seperti ini. Suami nggak bisa adil. Karena dia kalau ke rumah istri mudanya ini ngomongnya berangkat ke rumah sohibnya. Sampai ada cerita seorang syekh cerita, ada laki-laki ini kalau sore itu izin sama istrinya, "Ana mau ikut pengajian," kata dia. Kata istrinya, "Iya, fadhal," kata dia, ikut pengajian di rumahnya syekh kata dia. Sampai suatu hari kakak abang istrinya datang. Ditanya sama sore hari itu, "Mana suamimu?" "Alhamdulillah bang, suamiku sekarang kajian terus kalau habis asar." Masya Allah kata dia. "Di tempatnya siapa?" "Syekh Fulan," kata dia. "Syekh Fulan? Syekh itu udah pindah," kata dia. Allahu Akbar. Kata istrinya, "Oh ya udah, besok sore izin lagi." Suaminya mau kajian. "Iya bang, berangkat." Sama istrinya diikutin, sama anak-anaknya semuanya. Kemudian masuk ke sebuah rumah, dikunci. Setelah itu mereka parkir, diketuk pintu rumahnya. Yang buka siapa? Suaminya. Kata suami, "Mau ngapain ke sini?" "Mau ikut kajian Syekh," kata dia. "Ikut kajian." Astagfirullahaladzim ya. Biasanya seperti itu. Ketika tidak terang-terangan, boleh nikah siri itu secara hukum agama boleh, tapi kita tahu secara hukum pemerintahan bermasalah jamaah dan akan meninggalkan banyak masalah nantinya. Tadi suami tidak bisa berlaku, ya memang sembunyi-sembunyi. Ana rasa kalau anti melihat suami anti tidak bisa berlaku adil, dan begini, keadilan itu tidak harus sama. Keadilan itu kadangkala berbasis dengan kesepakatan. Umpamanya suami mengatakan, "Ana bisa kesini hanya Sabtu dan Ahad." Umpamanya dia mengatakan itu. Sang calon istri mengatakan, "Iya, nggak apa-apa." Itu harus komitmen. Jangan kemudian istri mengatakan, "Enggak, Ana minta adil." Nggak bisa. Karena itu sudah kesepakatan sebelum menikah gitu loh. Tapi kalau nggak ada kesepakatan berarti tetap harus berbuat adil. Maka ngerasa kalau anti lihat sudah tidak ada sakinah, mawaddah dan rahmah, dan suami tidak suka dengan hijrah anti, mungkin pilihannya bercerai kalau memang itu solusi terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Posisi saya tinggal bersama mertua. Dikarenakan ini kayaknya banyak mertua jemaah. Dikarenakan mertua saya sendirian. Namun tiba-tiba ipar laki saya ikut tinggal di rumah tersebut, di mana rumah tersebut sudah menjadi hak suami saya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya saya dan suami menyikapi hal tersebut? Jazakallahu khairan. Iya, berarti masalahnya bukan sama mertua, masalahnya sama ipar jemaah. Ya dikomunikasikan sama ipar. Bukan mau mengusir ipar, enggak. Mungkin sang suami punya kelebihan rezeki, katakan abang minta maaf atau apa, katakan sewakan rumah.
umpamanya. Kalau memang tadi akan menjadikan masalah, karena ipar kadang-kala ada ipar yang nggak sholat, ada ipar yang nggak peduli sama agama, kadang-kala istri, akhirnya kalau ada ipar, istri itu harus selalu pakai jilbab, dia harus menutup auratnya karena ipar ini orang lain. Bahkan kata Rasul SAW, ipar ini kematiannya. Karena berapa banyak perzinaan yang terjadi dengan ipar. Karena orang kampung merasa itu biasa. Lah wong iparnya Ustaz. Sama kayak saudara kadang-kadang dianggap oleh mereka. Maka rasa, nanti lihat tadi. Kalau ternyata enggak, alhamdulillah rumahnya itu ada kamar khusus di depan sehingga ipar itu bisa keluar masuk ya tanpa harus masuk ke dalam rumah, alhamdulillah. Kalau mau masuk mungkin dia izin, coba dikondisikan. Artinya masalah itu dengan komunikasi yang baik insya Allah bisa diselesaikan. Barakallahu fikum.